Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ASP Law Firm Official. Perkenalkan, saya Hanif Fitriansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Viewers, tak terasa masa pemilihan kepala daerah akan segera berlangsung. Namun, demokrasi di Indonesia tak terlepas dari fenomena politik uang. Seperti yang dilansir dari Indonesia Corruption Watch, yang menyatakan bahwa beberapa hasil survei menunjukkan bahwa uang masih berpengaruh bagi pemilih dan menentukan pilihan. Maka dari itu, saya akan sedikit membahas mengenai money politik. Nah, terkait pengertian money politik itu sendiri, tidak ada pengertian yang baku mengenai money politik. Namun, beberapa ahli seperti Prof. Jimli Asidki memberikan pengertian mengenai money politik. Menurutnya, money politik adalah praktik memberikan imbalan dalam bentuk uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi keputusan mereka dalam pemilihan umum. Nah, politik uang ini terjadi di mana-mana dengan berbagai bentuk, seperti uang kertas, amplop, atau biasa kita mendengar istilah serangan fajar. Apa sih serangan fajar? Serangan fajar adalah istilah yang menarik yang memiliki arti bahwa pembagian uang yang dilakukan malam hingga waktu subuh pada hari pemungutan suara. Sederhananya, pemilih diberikan uang sebelum mereka melakukan pencoblosan dengan tujuan untuk menggiring pemilih ke TPS dan mendapatkan dukungan politik dari pemilih tersebut. Nah, selain itu, istilah politik uang selanjutnya yang tak kalah menarik adalah pasca bayar, yaitu politik uang yang dilakukan setelah pemungutan suara. Agar dapat kompensasi, pemilih yang harus membuktikan telah memilih calon kepala daerah dengan menunjukkan foto kertas suara yang telah dicoblos. Pola seperti inilah yang terus-menerus terjadi tergantung bagaimana saudara menyikapi hal ini. Kemudian tidak bisa kita pungkiri ya bahwa uang adalah sebagai sumber daya yang esensial dalam kehidupan termasuk di dalam proses politik. Nah, politik uang selalu dianggap dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses demokrasi di mana kandidat yang memiliki sumber daya lebih banyak dapat membeli suara dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi pada pemilihan pemimpin yang tidak representatif dan koruptif. Nah, seperti penyebab kekalahan politik peserta pilkada atau penyebab tidak beraninya seorang calon peserta pilkada maju dalam kontestasi politik. Nah, kemudian larangan politik uang tercantum dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa calon kepala daerah dan atau tim kampanye dilarang memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan. Larangan ini berlaku sebelum, selama, dan setelah pemilihan. Artinya, yang dimaksud politik uang dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada adalah jual beli suara. Jika ditinjau dari pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini, tim kampanye atau calon kepala daerah sudah diatur dengan tegas. Namun pada praktiknya, politik uang masih terjadi dan sulit untuk dikendalikan. Penyelenggaraan dan organisasi masyarakat telah melakukan bukti konkret dalam memerangi politik uang, mulai dari memperkuat aturan, menggencarkan sosialisasi mengenai bahaya dan sanksi bagi pemberi maupun penerima, hingga mengajak calon kepala daerah membuat komitmen bersama atau fakta integritas agar kompetisi secara adil dan jujur. Namun nyatanya politik uang tetap mewarnai penyelenggaraan pilkada. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana politik uang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 278, 280, 284, 515 dan 523 tentang pemilihan umum. Nah, adapun dalam pasal 523 ayat 1 menyatakan sanksi yang dikenakan ketika seorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Sedangkan sanksi politik uang ketika masa tenang berdasarkan pasal 523 ayat 2 adalah
pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Nah, sanksi terakhir yang akan diterima pelaku politik uang secara perorangan pada hari pemungutan suara adalah pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda 36 juta rupiah. Ancaman sanksi pidana politik uang tidak hanya ditunjukkan bagi pemberi politik uang, tetapi juga yang menerima karena terlibat dalam aksi pidana politik. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 187A ayat 2, pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yuk jadi pemilih yang bijak, tolak politik uang, coblos pilihanmu, sayangi Bantenmu. ASP lapor, kami hukum,